Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la ilma lana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun al-kiram, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan para akhwat, para ustaz dan para ustazah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh disaksikan oleh para malaikat sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Yang dimaksud dengan bacaan Quran di waktu subuh maksudnya adalah salat subuh. Kenapa disebutkan Quran al-Fajr? Karena memang bacaan Quran di waktu subuh, di waktu salat subuh disunnahkan dipanjangkan bacaannya, sebagaimana imam kita membaca dengan bacaan yang cukup panjang, Masya Allah, dan juga menenangkan hati kita. Ditambah lagi Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, di mana Rasulullah telah dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Para hadirin rahimakumullah. Sebenarnya kota kita ini, kota Pekanbaru, Riau, sudah sangat kelebihan dari para ustaz dan para da'i. Sudah sangat kelebihan dan sangat banyak para ustaz, para da'i, para ahli ilmu di sini. Jadi sebenarnya kedatangan kita ke masjid kita ini adalah dikarenakan permintaan. Sebab tujuan utama kita sebenarnya adalah ingin belajar ke Pekanbaru, tetapi karena diminta dan juga ingin bertemu dengan Bapak Ibu, maka kita coba berikan dari sedikit yang kita miliki. Oleh karena itu mohon izin kepada para ustadz di Pekanbaru. Kalau kita di Payakumbuh terbiasa mengundang ustadz-ustadz kita dari
Pekanbaru, karena tentu lebih banyak ustadz kita di Pekanbaru daripada di Payakumbuh. Sedangkan sekarang Bapak Ibu mendengar orang Payakumbuh bicara. Jadi mohon izin kepada para ustadz di sini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini adalah tauhid. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah sangat sering ayat ini kita dengar, bahkan kita hafal. Akan tetapi, sudahkah kita merasakan manisnya dari tauhid yang selama ini kita dengung-dengungkan, yang selama ini kita katakan mari kita bertauhid? Apakah kita sudah merasakan buah manisnya? Dikarenakan tauhid itu apabila benar ada pada seseorang, maka seseorang akan merasakan manisnya. Di antara buah manis dari tauhid yang dirasakan oleh seseorang adalah, para hadirin yang dimuliakan Allah, semua amalannya akan diterima Allah. Ini buah manis dari tauhid. Semua amalannya diterima Allah. Dan sebaliknya, tanpa tauhid, semua amalannya akan ditolak meskipun banyak. Di antara dalilnya adalah Allah Ta'ala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya yang Allah hanya akan terima adalah amalan-amalan orang yang bertakwa. Tidaklah dikatakan seseorang bertakwa kecuali karena dia bertauhid. Dan sebalik daripada itu, amalan orang tanpa tauhid meskipun banyak, bahkan meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya, dan itu tidak terjadi dan tidak mungkin terjadi, akan tetapi seandainya terjadi, ada di antara amalan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang misalnya terpengaruh oleh kesyirikan, maka akan batal amalan Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apa kata Allah Ta'ala? Telah diwahyukan kepada engkau wahai Rasulullah dan juga kepada orang-orang sebelummu, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, pasti akan terhapus semua amalanmu. Bayangkan, tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi dalam tauhid, tidak ada basa-basi. Allah mengatakan kepada nabinya, kepada makhluknya yang paling baik dan paling dia cintai, la in asyrakta, langsung Allah menyebutnya dengan khitab mukhatab. Allah menyebutnya dengan langsung engkau. Seandainya engkau, Allah enggak mengatakan dia, seandainya dia berbuat syirik, tidak. Allah langsung mengatakan engkau. Seandainya engkau wahai Rasulullah berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan terhapus semua amalanmu. Coba bandingkan ketika Allah menegur Nabi dalam perkara yang tidak berkaitan dengan akidah, Allah bahasakan dengan bahasa orang ketiga tunggal. Allah katakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa kata Allah Ta'ala? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling
dia ketika datang kepadanya orang buta. Allah mengatakan dengan kata dia, bukan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma, bukan seperti itu bunyi ayatnya. Bukan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma, tapi bunyinya adalah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah bahasakan dengan bahasa lembut, tidak berkaitan dengan tauhid. Tapi manakala berkaitan dengan tauhid, Allah langsung bahasakan dengan la in asyrakta, bukan la in asyraka. Namun Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk, bukan amaluhu. Berarti tidak ada basa-basi dalam perkara akidah, tidak ada basa-basi dalam perkara tauhid. Yang pertama, buah dari manisnya tauhid. Apabila seseorang mendapatkan buah manis dari tauhid yang telah dia lakukan, yang ada padanya, maka amalannya diterima walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan amalan akan baik. Itulah yang kita doakan setiap hari sebelum salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi tidak mengajarkan wa kasrati ibadatik, banyaknya ibadahku kepadamu, tapi Nabi mengajarkan alaihi salatu wassalam wa husni ibadatik, yaitu ibadah yang baik. Kapan baik ibadah kita? Apabila akidah kita baik, apabila tauhid kita baik. Tapi ketika tauhid kita buruk, buruk semuanya. Meskipun amalannya banyak, sia-sia saja. Sia-sia. Sia-sia orang beribadah meskipun banyak ketika tauhidnya buruk, tidak kokoh. Bisa kita ibaratkan dengan benda, misalnya gelas ini misalnya, kemudian kita anggap gelas ini tauhid, pondasi. Kemudian karena dia tidak kuat, kita himpit di atasnya sesuatu yang besar. Kita himpit lagi, maka pasti dia akan roboh. Seperti itulah kira-kira ilustrasi dari tauhid. Tapi kalau tauhidnya kuat seperti meja ini, misalnya kokoh, banyak, besar, berat, maka benda yang ada di atasnya mampu dia tahan. Seperti mikrofon ini, kemudian meja kecil ini, dan yang ada di meja ini sangat mudah bagi meja menanggung bebannya. Kenapa? Karena kokoh. Maka intisari yang harus kita ketahui adalah tauhid dan harus kita miliki. Bukan sekedar kita baca, tapi memang hadir dalam kehidupan kita. Dan di antara buku yang harus kita baca berulang-ulang kali, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antara oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang berjumlah 67 bab bersama muqaddimahnya. Harus kita pastikan buku itu kita ulang-ulang terus. Buku Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kemudian Bapak Ibu, buah yang kedua, bukti manisnya tauhid, dia akan mendatangkan keberuntungan kepada kita di dunia dan di akhirat. Seseorang apabila merasakan manisnya tauhid, dia akan merasakan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan di awal-awal surat Al-Baqarah, dari mulai firman-Nya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la ghaiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, dan seterusnya.
sampai nanti pada ayat kelima Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini dia. Setelah Allah menyebutkan tentang kitabnya, kemudian Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang beriman, bertauhid. Karena di antara nama lain tauhid adalah iman. Tauhid, iman, akidah, usuluddin, as-sunnah, as-syariah sama maknanya. Usuluddin, as-syariah, as-sunnah, kemudian tauhid, iman, itu sama namanya semua. Maksudnya adalah juga tauhid, termasuk juga fikih. Makanya Abu Hanifah rahimahullah punya kitab tauhid namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Bukan fikih seperti yang kita pelajari hari ini. Yang dimaksud dengan Al-Fiqhul Akbar tapi adalah kitab At-Tauhid. Jadi Allah mengatakan di ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, beriman kepada yang turunkan kepada mereka dan kepada sebelum mereka, dan juga mereka yakin dengan adanya akhirat. Mereka itu semua, kata Allah Ta'ala, ala hudam min rabbihim, berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla, Rabb mereka, dan mereka benar-benar orang yang beruntung. Allah bahasakan dengan benar-benar, ulaika humul muflihun. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu apa beda ulaika hum muflihun dengan ulaika humul muflihun. Ada hum muflihun, tidak pakai alif lam, ada al muflihun. Di sini Allah membahasakan dengan apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang benar-benar beruntung. Siapa mereka? Yang pertama kali mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Beriman maksudnya adalah bertauhid kepada Allah. Jadi buah manis dari kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, manfaatnya yang terbesar setelah kita diterima amalan kita semuanya, yang kedua kita akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang ketiga, buah manis dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendatangkan ketenangan. Orang yang ingin tenang hidupnya dan juga ingin bahagia sekaligus, maka dia harus bertauhid. Berarti orang yang tidak bertauhid tidak akan tenang hidupnya dan juga tidak akan bahagia. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang telah beriman, yaitu mereka bertauhid, dan hati mereka tenang karena berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman tidak mungkin berzikir kepada Allah. Makanya diawali dengan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang yang akan berzikir adalah mereka orang yang bertauhid, orang yang beriman. Tauhid mendatangkan ketenangan. Jika ingin hidup tenang, tidak ada jalannya melainkan kita bertauhid kepada Allah. Termasuk jika kita ingin bahagia, buah dari tauhid adalah kebahagiaan. Kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini apabila kita bertauhid. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan pula dia sengsara. Siapa yang ikut petunjuk Allah, ikut tauhid, fala yadhillu,
dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Berarti kalau kita ikut, kita pasti mendapatkan petunjuk dan kita pasti mendapatkan kebahagiaan. Lagi-lagi kuncinya adalah tauhid. Inilah buah manisnya. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaji kitab tauhid, mengaji tauhid, belajar tauhid, kemudian Bapak Ibu ragu dengan makan apa besok, gimana nanti anak sekolah, bagaimana uangnya, padahal Bapak Ibu sudah berusaha. Bapak Ibu ragu, kalau saya meninggal nanti seperti apa anak saya, bagaimana nanti mereka makan. Berarti tauhid Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu pelajari belum masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Kalau masih seperti itu, harusnya kalau kita sudah belajar tauhid, tidak ragu besok makan apa, selagi kita berusaha. Itu kuncinya. Selagi kita benar dalam bertawakal. Karena tawakal yang benar harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Yang pertama, tawakal yang benar, al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, itu dia. Yang kedua, ma'al akhdhi bil asbab. Yang kedua adalah sambil kita berusaha. Bukan dibalik, bukan berusaha sambil bersandar kepada Allah, bukan nyambi. Istilah orang Indonesia atau orang Jakarta, nyambi namanya. Kita kepada Allah bersandar bukan sambilan, tapi itu yang utama. Makanya rukun yang pertama al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah kita bersandar. Dan yang kedua adalah ma'al akhdhi bil asbab, yaitu kita berusaha. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah dan kita berusaha, jangan ragu besok makan apa. Jangan ragu kalau dikeluarkan dari tempat kerja kita. Atau bagi yang sedang bingung, keluarkah dari tempat yang tidak baik, dari tempat yang menghasilkan uang panas, uang haram, langsung keluar. Tidak ragu lagi. Karena apa? Dia sudah belajar tentang tauhid, dia mengerti apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat. Di antaranya tauhid rububiyah, Allah lah yang memberikan rezeki. Kemudian tauhid uluhiyah, karena Allah yang memberikan rezeki, hanya satu-satunya lah dia yang kita ibadahi, bukan tempat kerja kita yang kita sembah, bukan tempat kerja kita yang kita pertuhankan. Dan karena kita mengerti tauhidul asma wa sifat, kita tahu Allah Ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kita nggak ragu, kita tidak ragu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara buah dari tauhid, hasil dari kita belajar tauhid adalah terhindar dari panasnya api neraka. Terhindar. Yang paling penting itu Bapak Ibu, yang paling penting bukan sekedar masuk surga, bukan masuk surga. Kita hapus kata sekedar ya. Bukan masuk surga. Tapi di atas itu adalah terhindar dari panasnya api neraka. Apa bedanya masuk surga dengan terhindar siksa neraka? Boleh jadi kita beranggapan kalau kita sudah masuk surga, tentu kita nggak akan masuk neraka. Belum tentu. Boleh jadi ada orang masuk surga akhiran, laisa awalan. Dia masuk surganya dukhulan akhiran, masuknya terakhir, karena dia mampir dulu di neraka. Ya tentu itu lebih baik daripada enggak sama sekali, sudah pasti. Akan tetapi jangan pernah kita bercita-cita mampir sejenak di neraka, jangan pernah. Makanya yang paling penting itu, masuk surga itu sangat penting, tapi yang lebih sangat penting lagi daripada itu adalah terhindar dari neraka. Karena kalau terhindar dari neraka, otomatis langsung masuk surga.
Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dihindarkan dari neraka, dari itu Allah dahulukan kata dihindarkan. Siapa yang dijauhkan dari neraka, setelah itu baru Allah mengatakan dan dimasukkan ke dalam surga. Allah tidak mengatakan siapa yang dimasukkan dan dihindarkan, tapi Allah katakan apa? Siapa yang dihindarkan, dijauhi dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Maka yang paling penting yang kita minta kepada Allah apa? Dihindarkannya kita oleh Allah dari panasnya api neraka. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita bahwa apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan bahasanya. Allah enggak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlakum atau wa ahlikum atau wa ahlakum nara. Masukkanlah diri kalian dengan izin Allah tentunya dan keluarga kalian ke dalam surga. Tidak itu. Tapi Allah Ta'ala katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Allah suruh kita jaga. Berarti cita-cita tertinggi kita di dalam keluarga bukan jalan-jalan ke Eropa, keliling dunia, bukan tiap tahun umroh, dan itu bagus kalau mampu, tapi cita-cita tertinggi kita bersama istri dan anak kita, khususnya kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah menjaga diri kita dulu. Karena yang tidak bisa menjaga dirinya tidak akan bisa menjaga orang lain. Maka Allah dahulukan qu anfusakum. Baru Allah katakan wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dulu dijaga. Ibda bi nafsik tsumma biman haulak. Mulai dari dirimu sendiri baru orang sekitarmu. Yang tidak saleh tidak mungkin muslih. Dia tidak saleh li nafsihi, bagaimana dia yuslihu li ghairihi? Dia tidak saleh, dirinya tidak saleh. Bagaimana dia mensalehkan, memperbaiki orang lain? Makanya Bapak dan Ibu, Bapak tidak akan bisa menjaga istri dan anak Bapak sebelum Bapak menjadi orang saleh. Menjaga mereka dari panas api neraka sebelum Bapak bersungguh-sungguh menjaga diri Bapak. Di luar Pak, kita sering keluar. Bagaimana Bapak menjaga diri Bapak di luar? Bersama perempuan, bersama uang, bersama kedudukan. 3 itu. Yang kata orang, harta tahta wanita. 3 ta katanya. Bapak bisa jaga itu, insya Allah Bapak bisa jaga istri Bapak. Jaga anak Bapak. Jaga. Karena kita menjaga istri kita, karena kita menjaga, kita suruh di rumah saja. Sebagaimana ayat yang tadi kita dengar dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Disuruh di rumah. Hukum asal perempuan di rumah. Hijab ada 2. Yang pertama hijab berupa kain. Yang kedua hijab apa? Rumah. Hijab terbaik kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Hirasatul Fadilah adalah rumah. Hijab terbaik bagi ibu-ibu adalah rumah mereka, bukan cadar mereka. Walaupun kita katakan wajib bercadar menurut pendapat yang kita ikuti, tapi yang terbaik adalah rumah. Tidaklah baik perempuan bercadar sering keluar rumah. Tidak baik.
kecuali benar-benar karena darurat dan kebutuhan syar'i. Suami yang baik mengerti itu dan dia ingatkan istrinya. Begitu, dan dia jauhkan istrinya dari campur baur. Campur baur. Bagaimana kita menjaga istri kita? Kita saja campur baur misalnya. Kalau kita bisa menjaga diri kita pribadi, kita akan tegaskan sama istri, nggak boleh kamu campur baur. Kita tegaskan kepada anak-anak kita, nggak boleh campur baur. Itu makna dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan itu dengan addibuhum wa allimuhum. Addibuhum. Makna dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, addibuhum. Didik mereka, didik dan ajarkan mereka. Didik istri dan anak-anak kita dan ajarkan istri serta anak-anak kita. Kemudian berikutnya yang terakhir mungkin Bapak Ibu, karena sudah hampir waktu syuruk masuk, kita nggak usah lama-lama. Yang terakhir, buah manis dari keimanan adalah hati menjadi lapang. Mungkin kita merasakan hati sempit. Boleh jadi sebabnya kita melakukan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Karena tauhid itu ada nawaqidnya, ada nawaqisnya. Ada pembatal-pembatal tauhid langsung keluar dari Islam, dan ada hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang kedua, tidaklah separah yang pertama. Yang pertama yang paling parah, pembatal tauhid. Kalau ingin tahu pembatal tauhid, kita baca risalah ringkas yang berjudul Nawaqidul Islam, yang berjumlah 10 pembatal keislaman. Bisa kita baca sekali duduk selesai. Sedangkan hal-hal yang mengurangi tauhid sangat banyak. Sangat banyak. Maka orang kalau ingin lapang hatinya, ingin lapang dadanya, hendaknya dia melakukan hal-hal yang bisa menyempurnakan tauhidnya. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah qalbah." Yashrah sadrah. Siapa yang Allah inginkan hidayah tauhid, hidayah mendapatkan tauhid, mendapatkan hidayah yang sempurna, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Lapang dadanya, lapang. Tapi kalau seandainya seseorang melakukan hal-hal yang bisa mengurangi tauhid, misalnya berbohong, berkurang tauhid kita, berbohong. Ada orang yang sudah mengaji tapi suka berbohong. Katanya ngaji sunnah, tapi kok berbohong. Ada orang yang sudah ngaji tapi dia tidak mau menjauhi uang haram. Bagaimana itu? Sudah ngaji sunnah kita tidak bertakwa, tidak wara' dengan uang haram. Ada orang yang sudah mengaji tapi masih berkata kotor. Berkata kotor. Kemudian dengan bangga mengatakan, "Ambo preman dulu kok." Ya macam-macam. Bisa balik preman ambo. Jangan banggakan maksiat kita dulu. Jangan bangga. Harusnya di antara tanda kelezatan iman, orang sudah merasakan manisnya iman, dia itu benci. Yakrah an ya'uda ilal kufur. Dia itu benci kembali kepada kekufuran, baik kufur besar ataupun kufur kecil, dia benci. Jadi jangan bapak-bapak banggakan aku preman dulu. Masa Pekanbaru itu 30 tahun ambo situ. Ayolah. Tidak usah kita banggakan itu. Tidak usah kita banggakan itu.
Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah membanggakan masa-masa beliau di masa jahiliyah. Semua sahabat yang pernah di masa jahiliyah sebelum mereka masuk Islam tidak pernah mereka membanggakan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita membanggakan masa lalu kita. Sekarang adalah yang paling penting bagaimana kita benar-benar belajar akidah yang benar, jangan berbohong, jangan kita berkata-kata kotor, kemudian jangan bersikap kasar, karena buah dari tauhid hati lapang. Hati kalau lapang, wajah tidak akan sempit. Kalau kata orang Minang, tidak akan bakari ikan yangnya. Jadi kalau kita ingin lapang, tidak banyak pikiran, perkuat tauhid kita, karena tauhid melapangkan hati. Itu harusnya. Inilah di antara buah manis dari tauhid yang semoga ada pada diri kita. Seandainya belum ada, maka kita perkuat kembali pelajaran-pelajaran tauhid, bukan sekedar teori, akan tetapi memang masuk ke dalam sanubari kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena pelajaran tauhid sebenarnya tidak akan lepas dari rukun iman yang 6. Iman kepada Allah seperti apa? Pelajari dengan baik. Iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. 6 ini kalau kita pelajari dengan baik, kita ulang-ulang, dan kita belajar buku-buku akidah secara terstruktur, tersusun dan sistematis, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan keberkahannya dan buah manisnya seperti yang kita pelajari tadi. Kita ulang, kita simpulkan. Yang pertama, buah manis dari tauhid adalah memperbaiki semua amal ibadah, atau sebab diterimanya semua amal ibadah. Yang kedua, sebab mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang ketiga, terhindar dari siksa neraka. Tadi dalilnya belum kita sebut. Dalilnya di dalam surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bukan di surah Al-Maidah ayat ke-72. Siapa yang melakukan syirik, maka akan Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Berarti mafhum mukhalafahnya, makna tersiratnya adalah siapa yang menjauhi syirik, berarti dia bertauhid, Allah akan halalkan baginya surga, Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah, Allah akan haramkan bagian neraka dan tempatnya adalah surga. Itu makna tersiratnya. Kemudian yang keempat, hati menjadi lapang. Tadi sudah kita sebut dalilnya surat Al-An'am ayat 125. Dan yang terakhir, yang kelima, buah manis dari tauhid adalah hati menjadi tenang dan bahagia. Sebab mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan, dalilnya ada di surat Ar-Ra'd dan juga surat Thaha. Disebutkan tadi, ala bidzikrillahi atau alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian firman Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua al-muwahhidun, orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad